kembali memuji dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terkhusus nikmat waktu yang sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan mengisi waktu kita dengan ketaatan dan kebaikan di sisinya. Maka tentunya ini semuanya akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu keberkahan dari seseorang dan terbukanya pintu-pintu rezeki. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, yaitu 10 amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kematian. Dan sekarang kita masuk di poin yang ketiga, Yang ketiga, yang pertama apa? Amalan yang akan senantiasa mengalir, yaitu mengajarkan ilmu. Yang kedua, yaitu mengalirkan sungai, yaitu termasuk mengalirkan kopi. Masuk gak ini? Masuk ya, mengalirkan teh kan? Dan minuman yang ada. Baik. Ada poin yang ketiga, kata beliau hafizahullah ta'ala anhu, adalah al-amal tsalis hafrul abadi, yaitu apa? Menggali sumur-sumur. Abar ini, jadi kata abar adalah bentuk jamak dari kata bi'run. Bi'run artinya adalah sumur, ya. Dan abar adalah sumur. Dalam buku ini ditulis dengan jamak. Apakah seseorang akan bisa mendapatkan pahala yang mengalir dengan syarat harus membuat sumur lebih dari satu? Maka kita katakan tidak. Ya, kita katakan apa? Tidak. Ya. Jadi tidak harus lebih dari satu sumur pun. Ketika dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengalirkan air, maka akan menjadi sebab dia mendapatkan pahala setelah kematian. Maka jemaah yang diberikan oleh Allah, di sini beliau hafizahullah azza wa jalla menyebutkan faqad warada fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada atau telah disebutkan riwayat atau hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan tentang poin yang ketiga ini, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, au hafara bitran, yaitu menggali sumur. Ya, jadi bitran di sini bentuk mufrad dari kata abar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah betapa banyak orang yang banyak mendapatkan manfaat dengan sebab munculnya sumur. Ya, apalagi ketika sumur itu bukan hanya dimanfaatkan untuk mandi,
untuk bersih-bersih, tapi juga dimanfaatkan untuk apa? Minum. Dan nanti di akhir hadis atau pembahasannya akan disebutkan ternyata yang manfaatkan sumur ini bukan hanya manusia, termasuk hewan yang ada. Maka ini adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW yang ditujukan kepada siapa? Tentunya orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, agar mereka bisa menjadikan sebab amalan menggali sumur ini adalah mengalirnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi mengalirnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus setelah kematian orang tersebut. Makanya beliau mengatakan dari kitab ini, wa hadzal amal jarirul qadri adimun naf'i wal fadlu sabiqu fi ijra'il anhari wa saqyil ma'i yasmaluhu aidan li'annahu suratun min suwari. Masya Allah. Pembagian konima ini mau ngaji atau mau apa? Masya Allah. Jazakallah khairan Mas ya. Makin semangat aja jamaahnya. Ya. Biar yang antum, Masya Allah, antum masih muda jemaah. Ya. Baik, fokus ini. Wa hadzal amal jadidul qadri kata beliau. Dan amalan menggali sumur ini adalah termasuk apa? Amalan yang memiliki derajat yang mulia. Ya, karena apa? Memasukkan kebahagiaan pada orang lain, bukan pada diri sendiri, tetapi orang lain bisa memanfaatkan air tersebut, sumur tersebut. Adimun nafli, katakan apa? Manfaatnya besar. Siapa di sini yang punya rumah nggak punya sumur? Hah? Di sini ada sumurnya berapa di sini? Satu ya. Nah, dimanfaatkan untuk masjid saja, atau untuk tangga yang lainnya? Ya. Di masjid, beberapa masjid itu bahkan dipakai tetangga untuk cuci baju, untuk cuci baju, untuk masak-masak, untuk apa? Untuk cuci piring dan seterusnya. Asalkan ini mendapatkan izin ya. Tapi kalau enggak ya kasihan. Kalau nggak mau bantu bayar apa? Listrik misalnya. Ya. Makanya di sini adimun naf'i kata beliau, yaitu manfaatnya besar. Wal fadlu sabiqu fi ijra'il anhar, dan keutamaan yang telah kita sebutkan dahulu fi ijra'il anhar, yaitu dalam mengalirkan apa? Sungai, wasaqil ma, dan memberikan air minum, yasmalu aidan. Maka pada poin ini juga masuk bagian daripada apa? Mengalirkan sungai. Li'annahu suratun min suwari, karena menggali sumur ini adalah merupakan apa? Satu bentuk dari bentuk memberikan air. Sekarang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dominan kita dalam apa? Memanfaatkan air ini lebih banyak kita pakai dalam kehidupan kita. Ya, dari barang-barang yang kita miliki, air yang paling sering kita apa? Gunakan. Di antaranya untuk wudu, ya, untuk apa lagi? Mandi, untuk bersuci, untuk mencuci, bahkan untuk masak, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya manfaatnya sangat besar, ini benar. Apalagi ketika disebut
tadi ya, atau kemarin dan tadi saya lihat di sebuah pesantren tiba-tiba waktu zuhur menjelang zuhur air habis, ya air habis, sehingga santri yang jumlahnya sekian ratus mereka harus ngangsu dari tempat yang lain. Alhamdulillah di samping itu ternyata apa? Di samping pesantren itu ada sumur yang bisa dimanfaatkan untuk orang umum. Lihat, orang yang tadinya punya hajat ingin buang air besar, gara-gara nggak ada air, terus dia bisa manfaatkan air dari sumur tersebut, maka orang yang menggali, orang yang menjadikan sebab mengalirnya air dari sumur itu akan mendapatkan apa? Pahala. Dan itu dari setiap tetesan ya, Pak. Dari setiap apa? Tetesan. Dari sini. Nah, kemudian dikatakan, bal innal abara fil ghalibi tadallu tadallu salihatan li azminatin adidah. Bahkan dikatakan secara umum bahwasanya sumur-sumur ini tadallu salihatan, yaitu selalu bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang apa? Yang lama. Salihatan li azminatin adidah. Ya, kalau motor mungkin dalam sekian tahun sudah rusak, mobil pun demikian, harus keluar masuk bengkel, ya, pakaian kita pun demikian. Tapi air, coba sumur yang ketika itu semakin sering dimanfaatkan akan semakin banyak apa? Air yang keluar. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, jadilah kita itu sebagai muslim yang cerdas. Kalau kita memang bukti cinta terhadap harta kita, mari harta kita simpan. Ya, menyimpannya di mana? Di masjid. Menyimpannya di mana? Di sumur tadi. Menyimpannya di mana? Di lembaga-lembaga panti asuhan. Menyimpannya di mana? Disedekahkan, dibuat untuk ibadah yang berkaitan dengan maliyah seperti umrah misalkan, seperti haji. Ini cara cerdas seseorang menyimpan apa? Harta. Buktikan kalau kita memang cinta terhadap harta kita, maka titipkan kepada tempat-tempat yang akan menjadi sebab aliran pahala yang akan senantiasa mengalir dalam diri kita. Ada pun yang kita simpan di rumah jemaah, yang mohon maaf kita simpan di bank, ya. Ketika kita sudah wafat, sudah itu akan menjadi hak waris. Sedangkan yang kita keluar tadi, ya, untuk santunan para janda, ada santunan para janda di sini. Ya, di tempat kami ada janda ya, solehah, janda-janda solehah yang mendapatkan santunan dari para muslimin. Iya, dikontrakkan, kemudian dipenuhi kebutuhannya setiap bulan. Subhanallah. Maka ini cara cerdas kita menyimpan apa? Harta. Bukan harta yang kita taruh di rumah. Ya. Karena apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ingat, kematian senantiasa mengintai kita. Dan kapanpun ada orang yang sedang sholat, saya lihat dalam video itu, sedang sholat di kantor tempat kerjanya, ya, kalau tidak salah di rakaat yang kedua saat sujud sudah geletak begitu saja. Maka apa yang dia miliki dari harta yang dia tinggalkan akan apa? Akan dimanfaatkan oleh siapa? Orang yang dia tinggalkan. Namun yang dikeluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kembali kepada dia. Ya. Maka tadallu salihatan li azminatin adidah. Jangka panjang yang akan bisa kita gunakan dengan sebab adanya sumur ini. Yantafi'u bihan nasu wad dawabu, sehingga manusia bisa mengambil manfaat, termasuk hewan. Karena di samping rumah itu punya 3 kurungan ayam, ya. Dan saya ketika ngasih makan
pada ayam-ayam itu ternyata kalau sore ada burung-burung yang datang ke situ. Memanfaatkan apa? Subhanallah. Dan ini bukti bahwasanya Allah itu tidak akan pernah lupa dengan makhluknya terhadap rezeki. Bahkan dikisahkan itu ada, kalau tidak salah seekor semut, seekor semut yang buta, yang tinggal di bawah lautan dia nggak bisa kemana-mana di bawah lautan. Tiba-tiba dalam kisah itu ada seekor semut yang melek. Sudah, dia mengambilkan makanan kemudian ditaruh. Setelah itu makanan itu diambil siapa? Diambil seekor katak. Ya. Dan nanti seekor katak itu dia yang menyelam, yang memberikan makanan itu kepada semut yang buta tadi. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa? Setiap makhluknya. Makanya disebutkan dalam ayat ya di surah Ghafir, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang jatuh kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih, telah benar sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menceritakan sebuah kisah bainama rajulun yamsi fi tariqin, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-'atas, yang merasakan kehausan yang sangat, fawajada bi'an, lantas dia mendapati sebuah sumur, fanazala fiha, lalu dia pun turun. Ya jemaah, kondisi orang yang dalam keadaan kehausan sampai nekat dia harus turun ke sumur. Ya, dan ini berat. Zaman itu tidak tahu ada tangga apa enggak. Fanazala fiha fashariba, lalu dia turun dan dia minum dari sumur tersebut. Tsumma kharaja, lalu dia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yanhazu ya'kulu tsara min al-'atas, ternyata tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang telah menjulurkan lidahnya, ya'kulu tsara, yang memakan apa? Debu. Min al-'atas, karena merasakan kehausan. Faqala ar-rajul, lantas laki-laki itu mengatakan, laqad balagha hadzal kalba min al-'atasi mislu alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing itu telah merasakan kehausan yang sangat sebagaimana kehausan itu menimpa diriku. Fanazal bi'ra. Di sini ada faedah penting yang kita ambil. Fanazal bi'ra fa mala'a khuffahu. Lantas orang laki-laki itu turun kembali ya ke sumur tadi, dan dia pun memenuhi khuffahu, yaitu sepatu kulitnya, sepatu khuf. Tsumma ansakahu bi fihi, lalu dia menggigitnya dengan apa? Dengan mulutnya. Bayangkan jadi sebuah perjuangan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut demi menolong seekor hewan yang kehausan. Fasaqal kalba, lantas dia pun memberikan minuman kepada anjing tersebut. Fasyakarallah, maka Allah pun berterima kasih. Ya, Allah berterima kasih. Dan ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang demikian ini, yaitu amal apa? Menolong saudaranya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada hamba tersebut. Faghfara lahu, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Qala ya Rasulullah, lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran, apakah kami akan mendapatkan pahala dengan sebab menolong atau membantu apa? Hewan-hewan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa?
fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setiap perbuatan baik kepada makhluk hidup itu akan mendapatkan pahala. Kalau kepada hewan saja jemaah yang kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membalas dan Allah berterima kasih, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Bagaimana ketika seseorang menolong saudaranya yang sama-sama seiman, yang sama-sama sesama muslim, apalagi berasal dari kerabatnya, apalagi berasal dari tetangga kanan kirinya, dan demikian seterusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fa in kana Allah azza wa jalla qad ghafara li hadha ar-rajul dhunubahu li'annahu saqa qalban shurbata ma'in fa kaifa adhannu biman hafara al-bi'ra wa tasabbaba fi wujubiha hatta tawa wa dafa'a biha khalqun katsirun. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang laki-laki ini yang disebabkan karena apa tadi? Dia memberikan minum kepada seekor anjing. Surbatama'in. Apa itu artinya? Surbatama hanya seteguk air saja. Artinya gak banyak. Surbatama'in hanya beberapa air saja. Pakai mudhannu biman hafara al-bi'ra. Bagaimana lagi dengan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang menggali menggali sumur. Wa tasabbaba fi wujudiha, dan menjadi sebab adanya sumur tersebut. Hatta tawa wa tafa'a biha khalqun katsirun, sehingga akan merasa kenyang dan akan banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari sumur itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu mengingat atau mencari sebuah amalan yang akan bisa menjadi sebab mengalirnya pahala-pahala bagi dirinya, dan mencari sebuah amalan yang menjadi sebab orang-orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafara ma'an," barang siapa yang menggali sumur, maksudnya lam yasrab minhu kabidun, dan tidaklah diminum dari sumur tersebut kecuali hewan tadi, ya, harra, yaitu makhluk hidup, min jinnin, baik berupa jin, wala insin, ataupun manusia, wala tairin, atau burung, illa ajarallahu yawmal qiyamati, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut pada hari kiamat. Ya. Dan sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis di sini adalah ma yang menunjukkan makna umum, siapa saja. Dan tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini di luar orang-orang muslim. Karena syarat terimanya sebuah ibadah di antaranya disebutkan oleh para ulama, bukan hanya ikhlas karena Allah saja atau mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga syarat yang utama adalah hendaknya dia beriman kepada siapa? Allah. Maka aku sampaikan ketika antum punya tetangga kanan kiri misalkan, ya, yang gemar membantu, tetapi ternyata dia masih ingatkan bahwasanya amalannya itu tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali bagi dirinya, kecuali setelah dia mengakui keesaan Allah atau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada siapa saja, man hafara ma. Apakah di sini berlaku bagi orang yang
menggali sumur itu sendirian? Ya, maka kita katakan tidak. Siapapun yang berpartisipasi, misalkan satu sumur itu untuk menggalinya membutuhkan dana 10 juta, sehingga dilakukan patungan 10 orang, misalkan 1 orang 1 juta, maka setiap orang itu akan mendapatkan apa? Pahala. Saya sampai sekarang jemaah masih ingat ya sumur yang digalikan di tempat kami mengajar, tempat kami belajar di Arabian Learning Center, ya, dan airnya sampai saat ini masih mengalir. Beberapa ikhwan anak-anak, bukan jumlahnya hanya 1, bukan hanya dimanfaatkan 1 hari, ya, dalam 1 pekan itu hampir setiap hari digunakan air tersebut. Maka lihat berapa banyak pahala yang akan didapatkan dari sumur itu, dibuatkan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka ini kembali kepada apa? Hadis ini, ya, man hafara ma'an, seandainya dia itu menggali sumur dan tidak ada makhluk hidup yang memanfaatkannya kecuali apa tadi? Hewan atau jin, ya, ataupun burung, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan pahala baginya pada hari kiamat. Atau seandainya dia tidak manfaatkan untuk dirinya, tetapi bisa dimanfaatkan untuk orang lain, ya, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari poin yang ketiga ini, amalan yang ketiga yang mulia ini jemaah, tentunya ada beberapa faedah penting yang bisa kita tambahkan dalam kajian ini. Yang pertama adalah ingat bahwasanya setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatinya, ya, sebagai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Infitar, surah yang ke-82, di ayat yang ke-5, untuk bisa catat sebagai tambahan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna ma qaddamat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, bahwasanya setiap jiwa dia akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, ya, apa yang telah dia berikan, apa yang telah dia kerjakan, dan apa yang telah dia lalaikan. Makanya disebutkan penafsiran dari makna ini adalah apa? Bahwasanya telah dia akan melihat seluruh keburukan-keburukan ataupun seluruh kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan saat dia masih hidup. Sehingga orang yang menggali sumur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini adalah merupakan kebaikan yang sungguh sangat besar, ya, bentuknya, wujudnya, karena bukan hanya dia yang bisa memanfaatkan, tetapi banyak orang yang bisa memanfaatkan, maka dia akan mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah,
niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar Allah, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lihat betapa mulianya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah terputus amalan salatnya, terputus amalan puasanya, terputus amalan mengajarnya, terputus amalan apa? Kebaikan-kebaikannya, mendidik putra-putrinya, merawat orang tuanya, melayani suaminya, dan sebaliknya melayani istrinya, itu semuanya akan terputus. Namun dengan sebab dia menggali sumur, pahalanya akan senantiasa mengalir. Sampai kapan? Sampai mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing manusia akan dapatkan dari setiap apa yang telah dia lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan disebutkan dalam tafsir di sini bahwasanya orang tersebut bukan hanya sekedar melihat catatan amalannya, tetapi dia nanti akan melihat balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan atas kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, jadi dia bukan hanya melihat catatan amalan yang telah dia lakukan, tetapi dia juga akan dapatkan balasan. Dia akan melihat juga balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari poin yang ketiga ini adalah tentunya hal ini menunjukkan apa? Keutamaan sedekah sumur. Nah, keutamaan sedekah sumur, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis atau riwayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan dari Sa'id bahwasanya saat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyus sadaqati a'jabu ilaika?" Qala al-ma'. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah yang paling menakjubkan engkau, yang paling engkau suka? Yaitu apa? Jawab beliau, yaitu sedekah air. Sedekah apa? Air. Nah, kalau air saja bernilai, apalagi sumur. Karena sumur itu bukan hanya 1 liter. Dan anak sampai heran ya, sampai sekarang itu air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu bukan hanya dimanfaatkan oleh penduduk Mekah, tetapi dimanfaatkan oleh penduduk Madinah dan seluruh penduduk yang datang asli. Dan enggak habis-habisan. Ya, maka pahala ini mengalir kepada siapa? Siapa yang menggalinya? Hah? Iya, Ismail ya. Subhanallah. Dan antum bisa rasakan nikmatnya air Zam-Zam. Dan air yang paling mahal sampai saat ini adalah air Zam-Zam. Ya, 5 liter kalau nggak salah sekarang harga berapa? 400-an sekian ya, sampai 500. Nah, bayangkan jemaah. Maka subhanallah. Jadi kan ini sebagai motivasi, sekali lagi sebagai apa? Motivasi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, sekali lagi yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah apa tadi? Air tadi, ya, termasuk sumur, yaitu dari Sa'id bin Al-Musayyib. Dari Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi mata." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh aku bersedekah atas dirinya? Qala na'am. Qultu fa ayyu sadaqati afdal? Qala
sa'dil ma, maka Rasulullah SAW boleh mengatakan apa? Boleh untuk bersedekah atas nama siapa? Ibu yang telah meninggal. Maka beliau berkata atau bertanya, fa ayyus shadaqati afdal? Maka sedekah apakah yang paling utama? Disebutkan sa'dil ma, yaitu apa? Memberikan air. Ada pun yang berkaitan dengan sumur, ya, sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu tentang keutamaan apa? Sedekah sumur. Dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah, di mana beliau berkata, wahai Rasulullah, inna umma Sa'din mata. Sesungguhnya Ummu Sa'ad telah meninggal dunia. Fa ayyu shadaqati afdal? Maka sedekah apakah yang paling utama? Qala al-ma'u. Ya, maka beliau menjawab air. Qala fa hafara bi'ran wa qala hadhihi li ummi Sa'din. Lantas dia pun menggali sebuah sumur dan dia mengatakan, sumur ini aku berikan atau aku gali atas nama siapa? Ummu Sa'ad. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa khawatir dengan mendermakan harta kita di jalan siapa? Allah. Saya katakan tadi, orang yang cerdas tadi, orang yang cinta terhadap hartanya adalah mereka yang mengeluarkan harta itu, menyimpan harta itu di tempat-tempat yang akan kembali kepada dirinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, menyimpannya di mana tadi? Di masjid, simpan di masjid. Mau dimanfaatkan oleh pihak masjid untuk apa? Simpan. Niatkan, ya. Dan tentunya kita harus mengedepankan husnuzon kepada takmir masjid, ya. Atau disimpan di anak yatim piatu, atau menyekolahkan anak-anak, ya, menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, membantu tetangga kanan kiri kita, ya, dalam nominal uang ataupun yang lain dan demikian seterusnya. Ini cara cerdas menyimpan harta. Ada pun yang kita simpan yang di bank, misalkan nilainya 1M, bisakah kita ambil dalam satu hari 1M? Tidak bisa. Jelas ya? Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan orang-orang yang bersedekah air, maka dia akan dapatkan apa? Allah akan berikan minuman kepada mereka ar-rahiq al-makhtum. Ya, ar-rahiq al-makhtum artinya adalah khamr. Ya, khamr yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kemudian faedah yang ketiga yang terakhir yang saya sampaikan dari poin yang ketiga, apa faedah yang pertama tadi? Faedah yang kedua, faedah yang ketiga, faedah yang pertama tadi jemaah bahwasanya ya setiap jiwa akan apa? Melihat apa yang telah dia usaha. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Ya. Kemudian kedua menunjukkan apa? Kemuliaan bagi orang yang sedekah air atau sumur. Ada pun yang ketiga, pada yang bisa kita ambil dari poin yang ketiga ini adalah keutamaan menolong sesama muslim. Ya, tentulah saudara kita jemaah semampu kita tentunya. Ya, semampu kita. Alhamdulillah jemaah, kemarin kita ada dorong tentang zakat dan ambil zakat bersama Dr. Erwandi dan Dr. Suhaib Baswedan dan Dr. Allah Ta'ala. Nah, dalam dorong itu beliau membahas tentang masalah zakat, ya, zakat dan ambil zakat. Dan mereka ternyata alhamdulillah sekarang
membawa las, yaitu lembaga amil zakat, ya. Dan ini kata Pak Farid sebagai ketua dari las ini, ya, dan alhamdulillah las ini memang dipantau secara langsung oleh pakar-pakarnya, di antaranya termasuk orang yang paling utama adalah Ustaz Dr. Herwani. Jadi las ini jamaah yang dilakukan oleh Allah dalam satu tahun itu bisa berkumpul uangnya, hartanya kaum muslimin itu sampai miliar. Walhamdulillah, walhamdulillah, dana ini betul-betul dialokasikan kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Makanya kemarin disebutkan ada simulasi tentang verifikasi orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Jadi mereka verifikator yang datang ke lapangan langsung itu akan mengecek secara langsung, yaitu saudara-saudari kita yang memang mereka tidak mampu secara ekonomi. Bahkan disebutkan kemarin itu ada orang yang di Jakarta itu sewa rumah itu dapur, kamar sama kamar tidur sama kamar tamunya itu hampir jadi satu ya. Sehingga orang-orang yang demikian berhak untuk mendapatkan apa? Bantuan. Maka harta kaum muslimin yang diberikan pada lembaga yang tepat di dalam menyalurkannya pun tepat, maka mereka pun akan mendapatkan apa? Pahala. Walhamdulillah sekarang mereka naik pangkat atau naik tingkat, naik kelas, dan diminta oleh Basnas pemerintah agar las ini membawai atau bukan hanya berkecimpung di Bogor saja, tetapi juga seluruh Indonesia. Dan kemarin disebutkan bahwa di antara yang mendapatkan juga siapa? Para dai yang dikirim di pelosok-pelosok desa. Utang-utangnya dibayarkan semuanya melalui pihak las tadi. Maka jamaah lihat keutamaan orang yang memberikan apa? Kebahagiaan kepada orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Maka poin inti di penutup kajian ini adalah jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Ojo dalan dadi wong apik. Ojo dalan dadi wong apik. Siapapun orang yang bisa kita bantu, mari kita bantu. Rasulullah SAW mengingatkan, wallahu fi auni al-abdi, wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong siapa? Saudaranya. Kita harus yakin kita harus yakin. Ketika kita menolong seseorang, maka bi'illah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Demikian jemaah materi yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini, dan malam ini kita sudah masuk malam Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Dan disebutkan bahwasanya beliau tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Dan manfaatkanlah bulan ini dengan banyak-banyak beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana